Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang bersukacita dan terus rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menanti dalam Keyakinan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang makasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu tentang menanti dalam keyakinan. Banyak hal dalam hidup yang membuat kami menjadi gelisah. Namun ajari kami untuk tetap percaya pada janji-Mu dan pada waktu-Mu yang sempurna. Ya Tuhan Allah kami, pakailah waktu renungan ini untuk dapat meneguhkan kebenaran firman-Mu pada iman kami, melembutkan hati kami, dan memberi kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan iman kita, seringkali kita ini dihadapkan pada situasi yang menuntut akan kesabaran yang luar biasa. Janji-janji Tuhan yang kita pegang dengan teguh, terkadang terasa lambat untuk digenapi terjadi dalam hidup kita. Kemudian muncul rasa gelisah, muncul keraguan, itu menghampiri hati kita. Namun, di tengah penantian yang panjang ini, kita diajak untuk dapat merenungkan suatu kebenaran yang sangat mendasar, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menyatakan janjinya digenapi terjadi dalam hidup kita. Melalui renungan ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam lagi makna dari kesabaran dalam menantikan janji Tuhan digenapi terjadi dalam hidup kita. Kita akan menemukan pemahaman yang baru, yang lebih mendalam tentang karakter Allah yang setia dan Allah yang selalu menepati janjinya. Selain itu, kita juga akan dilengkapi dengan hikmat untuk tetap teguh dalam iman kita di tengah segala tantangan hidup yang tidak mudah dalam ketidakpastian dunia ini. Semoga renungan ini, iman kita semakin diperkuat dan pengharapan kita semakin bertumbuh. Mari kita bersama-sama belajar untuk bersabar dan terus menantikan karya agung Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita ini seringkali dihadapkan pada situasi yang membuat kita kemudian bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau? Aku butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Atau kemudian kita bertanya dalam hati, kenapa ya doa-doaku belum dijawab oleh Tuhan? Kenapa janji-janji Tuhan begitu lama digenapi terjadi dalam hidupku? Saudaraku, Nabi Habakuk pun pernah merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Nabi Habakuk itu hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang saat itu sedang mengalami suatu kesulitan dan juga ketidakadilan. Dalam keluhannya, Tuhan justru menenangkan hatinya dengan janji yang termaktub dalam ayat yang kita baca tadi. Apa yang bisa kita pelajari
dari menanti dengan sabar. Yang pertama, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat, Dia itu selalu tepat waktu. Kadang apa yang kita anggap sudah terlambat, tetapi bagi Tuhan itu sebenarnya adalah waktu yang paling tepat untuk menyatakannya atau untuk bertindak. Sabar menanti adalah bentuk kepercayaan kita bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang sempurna bagi hidup kita. Yang kedua, janji Tuhan pasti terjadi. Kita dapat berpegang teguh pada janji-janji Tuhan karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Walaupun kita tidak melihat ada tanda-tanda yang nyata bahwa janji itu akan digenapi segera dalam hidup kita atau akan dipenuhi janji itu, iman kita harus tetap kuat dan kita tetap harus sabar menanti janji itu digenapi. Yang ketiga, karya agung Tuhan sedang dipersiapkan. Sabar menanti itu tidak berarti bahwa kita menjadi pasif. Kita tetap harus aktif dalam hidup ini melakukan apa yang menjadi bagian kita. Namun kita perlu menyadari bahwa karya agung Tuhan itu sedang dipersiapkan dalam hidup kita jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Yang keempat, orang benar hidup oleh iman. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, iman adalah pedoman yang kuat bagi kita. Dengan beriman, kita dapat melewati badai kehidupan dengan tenang, dengan tetap bersuka cita, karena kita percaya Tuhan, Allah Sang Pencipta, selalu bersama dengan kita. Saudaraku, bersabar menanti karya agung Tuhan adalah perjalanan iman kita yang sesungguhnya. Ini bukan sekedar menunggu, tetapi lebih kepada mempercayai bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita semua. Ketika kita belajar bersabar, kita akan mengalami suatu kedamaian yang melampaui segala sesuatu yang dapat kita bayangkan atau apa yang dapat kita pikirkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda mungkin saat ini pernah diperlakukan dengan tidak adil, padahal Anda berbuat apa yang benar. Dalam kondisi yang semacam itulah, banyak orang menjadi putus asa, bahkan kemudian tergoda untuk ikut-ikutan bertindak menyimpang, mengikuti arus dunia. Kitab Habakuk mengingatkan kita betapa sia-sianya orang yang bermegah atas kejahatan mereka. Maukah kita tetap melakukan apa yang benar, meskipun kita diperlakukan tidak adil oleh dunia ini? Orang jahat itu pasti akan diadili oleh Tuhan. Dengan kepastian yang sama itulah, maka orang benar akan hidup oleh percayanya. Mari kita baca Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudaraku, ketika kita menghadapi ketidakadilan, kita ini sering merasa marah, kemudian kita kecewa, atau bahkan kita mulai ragu-ragu akan penyertaan dan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berjanji bahwa pada akhirnya orang benar itu akan hidup oleh imannya. Keadilan Tuhan juga akan ditegakkan meskipun kita tidak dapat selalu melihat secara langsung. Kita perlu memahami akan waktu Tuhan yang berbeda dengan waktunya kita. Tuhan itu memiliki rencana yang sempurna dan juga pada waktu yang tepat
maka Tuhan yang akan bertindak menyatakan semua janjinya itu. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita selalu percaya dan kita selalu bersabar dalam menanti keadilan Tuhan terjadi, dinyatakan dalam hidup kita. Bersabar itu berarti kita senantiasa memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Itulah iman kita pada saat kita menunggu janji Tuhan dinyatakan. Kita tetap percaya bahwa meskipun saat ini kita mengalami berbagai macam kesukaran dan juga kesulitan, tetapi pada akhirnya kebaikan Tuhan akan dinyatakan dan kita akan dijadikan sebagai pemenang. Sambil menanti janji Tuhan itu dinyatakan, kita ini dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Kita harus mau menjadi teladan bagi orang lain dengan menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan, dan juga integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati penuh ucapan syukur dan dengan kerendahan hati kami. Bapa, kami menyadari bahwa seringkali kami merasa tidak sabar dalam menanti karya agung-Mu terjadi dalam hidup kami. Melalui firman-Mu yang kami dengar saat ini dalam renungan ini, Engkau mengingatkan kami untuk terus bersabar dan terus menantikan saat Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Kami belajar bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik dan rencana-Mu jauh melampaui apa yang dapat kami pikirkan. Bapa, kami mohon ampuni atas segala kegelisahan dan juga keraguan kami. Bantulah kami untuk meletakkan sepenuhnya kepercayaan kami hanya kepada Engkau saja. Kami ingin memiliki iman yang teguh seperti Nabi Habakuk yang yakin bahwa Engkau akan bertindak pada waktu yang tepat. Ajarlah kami untuk lebih sabar dalam menghadapi segala tantangan hidup yang tidak mudah ini. Bantulah kami untuk dapat melihat setiap penantian sebagai suatu kesempatan untuk kami semakin mengenal Engkau dan memperkuat iman kami. Kami rindu untuk dapat mengalami karya agung-Mu terjadi dalam hidup kami. Berkatilah kami dengan hikmat dan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.